Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatullah, mahasiswa Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ideal dan sifat-sifat ideal pada mata kuliah struktur aljabar. Nah, tujuan pembelajarannya, yang pertama memahami pengertian ideal, yang kedua membuktikan suatu sapring merupakan ideal atau bukan, yang ketiga memahami sifat-sifat ideal, yang keempat membuktikan kebenaran dari sifat-sifat ideal, serta menerapkan sapring dan sifat-sifatnya ke dalam suatu aplikasi. Nah, untuk definisi yang pertama, diberikan I adalah suatu sapring dari ring R. Sapring I disebut ideal kiri dari R jika setiap R di dalam R dan setiap A di dalam I berlaku RA-nya anggota I. RA disebut ideal kiri, R-nya berada di sebelah kiri A. Nah, sapring I disebut ideal kanan dari R jika setiap R di dalam R dan setiap A di dalam I berlaku AR-nya anggota I. AR ideal kiri, ideal kanan, R-nya berada di sebelah kanan. Nah, sapring I disebut suatu ideal dari R jika ideal kirinya berlaku dan ideal kanannya berlaku, yaitu untuk setiap R di dalam R dan setiap A di dalam I berlaku RA-nya anggota I dan AR-nya anggota I. Jika R-nya tidak komutatif, maka RA-nya belum tentu sama dengan AR. Namun jika RA-nya anggota I dan AR-nya anggota I, maka itu merupakan suatu ideal. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Untuk sebarang bilangan bulat positif N, himpunan N set yang anggotanya 0 plus minus N plus minus 2N dan seterusnya merupakan ideal dari set. Nah, himpunan bilangan bulat set, maka N set merupakan suatu sapring dari set. Misalnya kita ambil contoh 2 set yang anggotanya 0, 2, 4, 6 dan seterusnya, negatif 2, negatif 4 dan seterusnya. Nah, kita ambil sebarang R di dalam set, maka A anggota 2 set. 2 ini merupakan kelipatan dari 2, sehingga A-nya itu sama dengan 2 dikali bilangan bulat. Nah, kita lihat untuk R dikali A. Kita lihat R dikali A-nya tadi 2Q, kita asosiatifkan 2RQ, maka akan kembali menjadi bilangan bulat. Nah, untuk A dikali R, A-nya tadi 2Q dikali R, kita asosiatifkan 2QR, maka akan kembali menjadi bilangan bulat. Sehingga ideal kirinya berlaku, ideal kanannya juga berlaku, maka N secara khusus 2 set merupakan ideal dari set. Nah, untuk contoh yang kedua, ini matriks. Diberikan himpunan N, matriks cabarang A0 B0 di mana AB elemen set, merupakan ideal kiri dari himpunan M2 set matriks A, B, C, D, di mana A, B, C, D-nya ini merupakan elemen dari set. Nah, perhatikan, dapat dilihat bahwa N merupakan sapring dari M2 set.
karena sebarang matriks ini merupakan anggota dari matriks ini. Tapi sebarang matriks ini belum tentu anggota dari matriks ini. Nah, misalnya kita ambil sebarang A di dalam N. Taruhlah misalnya sebarang matriks P0 Q0, kita ambil B di dalam anggota M2 set. Misalnya matriks A, B, C, D. Nah, kita lihat untuk yang pertama. A dikali R, artinya A dikali B. A-nya tadi P0 Q0, B-nya A, B, C, D sama dengan P dikali A, PA ditambah 0 dikali C, 0 dikali C. Kemudian P dikali B tambah 0 dikali D. Kemudian untuk Q dikali A ditambah 0 dikali C. Dan Q dikali B dan tambah 0 dikali D. Maka kita dapat PA, PB, QA, QB bukan anggota dari N. Nah, untuk yang kedua, R dikali A atau A dikali B. A-nya A, B, C, D, B-nya P0, Q0. Maka kita kalikan A dikali P plus B dikali Q. Kemudian A dikali 0, B dikali 0. Kemudian C dikali P, D dikali Q. Kemudian C dikali 0 plus D dikali 0. Maka kita peroleh AP plus BQ 0, CP plus DQ 0 merupakan anggota dari N, sehingga ideal kirinya terbukti dan ideal kanannya tidak terbukti. Selanjutnya, kita pindah ke teorema 8.1. Andaikan R adalah suatu ring, suatu himpunan bagian tak kosong I dari R dikatakan ideal dari R jika I memenuhi dua syarat yang ini. Nah, untuk yang pertama, untuk setiap X, Y elemen I berlaku X negatif Y elemen I. Nah, ini merupakan syarat dari subring. I ideal X, Y elemen I, maka akan negatif Y-nya merupakan elemen dari I, sehingga X dikurang Y-nya elemen I. Nah, untuk syarat yang pertama ini merupakan syarat dari subring. Untuk yang kedua, untuk setiap A elemen I dan R elemen I berlaku AR dan RA-nya anggota I. Nah, kalau ini merupakan definisi dari ideal. Selanjutnya, kita masuk ke contoh. Diberikan R adalah ring komutatif dengan elemen satuan dan A di dalam R. Himpunan siklis A RA di mana R-nya ini elemen R adalah ideal dari R yang disebut ideal utama atau ideal prinsipal yang dibangun oleh A. Nah, misalnya kita punya siklis A RA di mana R-nya ini elemen R. Taruhlah kita ambil modulo 4. Nah, anggotanya 0, 1, 2, 3. Misalnya kita ambil untuk A-nya itu sama dengan 2. Maka siklis 2 sama dengan 0 dikali 2, 1 kali 2, 2 dikali 2, 3 dikali 2. Maka karena ini tadi merupakan R-nya, kita kalikan dengan A, maka didapat siklis 2-nya itu sama dengan 0 dikali 2 kan 0, 1 dikali 2, 2, 2 dikali 2 modulo 4, 0, 3 dikali 2,
6 modulo 4 itu 2. Sehingga siklis 2 ini anggotanya 0, 2. Sehingga merupakan ideal prinsipal atau ideal utama yang dibangun oleh A. Nah, selanjutnya untuk teorema 8.2. Suatu lapangan tidak memiliki ideal sejati. Misalkan I ideal dari ring R yang disebut ideal tak sejati atau ideal trivial itu adalah elemen 0 dan R itu sendiri atau F itu sendiri. Nah, kalau ideal sejati itu ideal-ideal lainnya selain ideal 0, elemen 0 dan F itu sendiri. Nah, andaikan I ideal F di mana I-nya tidak sama dengan elemen 0, maka untuk A elemen I merupakan sapring dari F. Di mana A-nya tidak sama dengan elemen 0, maka A inverse sama dengan F. Sehingga ketika A dikali A inverse akan menjadi satuan yang merupakan sapring dari I. Nah, untuk setiap X dikali elemen satuan itu sama dengan X yang merupakan elemen dari I. Maka F-nya sama dengan I. Kemudian untuk teorema 8.3. Nah, jika R ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak mempunyai ideal sejati, maka R suatu lapangan. Nah, kita buktikan. Yang disebut ideal sejati itu ideal-ideal lainnya selain elemen 0 dan R itu sendiri. Nah, misalnya untuk A elemen R, maka siklis A-nya yang tadi RA di mana R-nya elemen R, maka akan kembali menjadi R-nya itu sendiri. Nah, ideal lain yang dibangun oleh R harus kembali menjadi dirinya sendiri. Harus kembali menjadi dirinya sendiri karena tidak mempunyai ideal sejati. Nah, 1R anggota R, maka ada B di dalam R sehingga A dikali B itu sama dengan 1R, maka B-nya sama dengan A inverse. Artinya untuk setiap A di dalam R, kalau ideal yang dibangun oleh A itu kembali menjadi R, karena R-nya komutatif, maka akan mempunyai inverse. Sehingga anggotanya punya inverse, maka R itu merupakan suatu lapangan. Nah, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.